Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dalam 24 jam terakhir, rally sebesar 1,61%, total market cap di 2,17 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,03% dan volume juga turun sebesar 8,97%. Untuk Bitcoin kemarin ya dia rally bahkan weeknya sampai mendekati EMA 200. Tepatnya di posisi tertinggi itu di 63.890-an. Tetapi daily close-nya jam 7 pagi tadi di 62.963. Nah ini menarik nih, kita lihat sampai weekly close. Karena kalau weekly close-nya kembali di bawah dari 62.600-an, artinya kembali masih tereject oleh BSB. Begitu ya. Dan ya gue ngerti, ini mungkin udah ada sedikit kerasa, aduh FOMO nih, aduh bang ini naik nih bang, gimana nih bang ya? Apa gue beli resisten aja? No, sekali lagi gue tidak menyarankan untuk orang beli di resisten. Gitu ya. Dia reclaim, ya misalkan nih, reclaim BSB, lalu ada support lagi, berarti ada EMA 50 dan seterusnya. Nah itu lu untuk lakukan DCA nggak masalah, begitu. Tetapi janganlah sampai dia lagi rally, lu paksain beli. Kenapa? Karena bukan masalah harga lu beli di mana, tapi itu masalah kedisiplinan lo. Gitu. Kalau lu beli waktu dia ngepam, itu artinya lu membiarkan jiwa FOMO lu menang, begitu. Kalau jiwa FOMO lu menang, apa yang bakal nyelamatin lu saat kalau dia ternyata ngedump ya untuk tidak cut loss gitu. Nah itu gitu, that's the problem. Dan permasalahannya kalau mau dibilang ini udah kayak sepaket ya, udah kayak kopi sama susu. Kalau orang beli waktu dia ngepam itu biasanya posisinya gede atau lebih parah all in. Kenapa? Karena ingin mengejar ketinggalan gitu. Biasanya waktu turun kemarin tebak-tebakan tidak akan bukan tidak akan, tapi tebak-tebakan akan lebih dalam begitu. Nah itu sepaket ya. Makanya kenapa kita selalu bahas di TCI bahwa at the end of the day the winner itu siapa? Yang DCA begitu ya. Jadi bukan masalah main scenario dari TCI kan bearish nih ya. Pasti lu semua mendukung scenario bearish. Enggak, siapa bilang? Enggak. Nih misalkan ada orang bilang gini nih, wah bearish nih, gue setuju sama TCI bearish. Maka dari itu kita nggak akan akumulasi sampai harga 50.000. Nah gue nggak setuju. Gitu, karena kenapa? Siapa yang bilang ini bakal pasti gitu, bakal pasti akan drop sampai sub 50.000 lagi. Gak ada yang bisa bilang gitu. Justru pemahaman TCI itu yang paling mendasarnya selain dari jaga resiko tentunya ya, jaga resiko, terus 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Selain dari itu adalah kita itu harus mempersiapkan supaya portofolio kita ini kuat dengan dua scenario bearish maupun bullish begitu. Nah gue happy banget kemarin beberapa dari subscriber kita udah ada yang komen gitu ngomong bahwa aduh bang, gue setelah DCA gitu ya, terus siap dua arah, kok jadi tenang ya bang? Ini normal gak sih bang? Iya normal lah. Begitu, saat lu siap dua arah, lu jadi gak tebak-tebakan. Gitu ya. Lu tinggal DCA ya, gak usah pusing, udah kena support beli ya. Belinya berapa udah dijelasin juga, sekarang lagi masa-masa 50% begitu. Udah dituntun banget gitu, makanya jadi gak stres. Gitu. Nah berbeda dengan orang-orang yang time frame terlalu pendek. Wah lihat nih sekarang bullish begini. Wah berspekulasi begini. Ujung-ujungnya apa? Ya beli atas jual bawah. Begitu. Ya jadi ya gini loh. Lu kalau misalkan lu punya, tapi bang gue punya SOP lain dan lain gitu. Misalkan gue nggak pakai BSB, gue pakai moving average yang lain. Misalkan lu pakai 20, gue pakai 30 misalkan. Nggak masalah, terserah lu. Tapi yang pasti yang paling mendasarnya adalah apa? Ya akumulasi. Jangan sampai jadi tebak-tebakan gitu. Karena ini nggak 1-2 gitu loh. Orang yang ngerasa bahwa tenang lah, ini pasti Bitcoin bakal lebih hancur. Nah pas udah naik ya ujung-ujungnya beli resisten dengan jumlah besar. Karena begini nih, pelurunya udahlah, gua nggak usah akumulasi sini. Nanti kalau udah sampai lebih parah, lebih dalam, baru gua akumulasi. Dikasih rally sedikit, panik, beli di pucuk, udah gitu turun, cut loss gitu. Nah jadi ingat gua sih sangat menyarankan untuk lu
Lu mau DCA murni, nggak usah baca TA sama sekali, udah aja pokoknya terus akumulasi gitu ya. Misalkan lu punya target, gua perlu dana 300 juta misalkan. Sok silakan lu DCA setiap minggu misalkan berapa juta atau ya atau berapapun lah terserah lu. Tapi jangan DCA yang aneh-aneh. DCA-nya Bitcoin dan Ethereum aja lah ya. Itu Ethereum pun optional. Kalau gua bener-bener kalau buat orang yang konservatif banget menurut gua mendingan pure Bitcoin begitu. Tapi intinya apa? Ya intinya ya terus diakumulasi gitu. Jangan cuma sekedar ya ntar lah kalau lagi ada, kalau lagi nggak bisa, lurus konsisten gitu. Tapi nggak usah baca TA. Atau pilihan kedua, sekalian udah nyemplung, jangan nanggung-nanggung, langsung udah terjun aja gitu. Lu bener-bener pelajari dari A sampai Z gitu. Yang di tengah-tengah ini sekali lagi adalah orang-orang yang paling gampang dibunuh di market. Yang TA-nya belepotan, fundamentalnya belepotan begitu. Jadi pilih mau DCA murni atau mau benar-benar belajar TA dan fundamental begitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke news, takut kelupaan ya. Untuk news ini datang dari US, technically speaking ya. Well, sebenarnya nggak ada US sih, ini lebih internasional sih. Dimana Binance CEO ya, si Richard Tang kalau nggak salah namanya ya. Dia bilang bahwa crypto exchange ini melihat 40% growth dari institutional investor dan juga corporate investor. Begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau orang bilang wah mana nih institusi harga tetap turun, institusi itu nggak berarti harga pasti akan selalu naik, nggak seperti itu ya. Dan ya ini kesalahan juga yang paling sering dipikir sama orang, wah lihat tuh institusi masukin berapa miliar, itu pasti all in. Siapa bilang institusi itu duitnya gede? Jadi mungkin lu ngelihat berapa miliar, berapa juta, berapa ratus juta tuh lu berpikir bahwa wah gila tuh all in. Padahal enggak, kemungkinan besar itu hanya apa? Ya udah dia melakukan average begitu ya. Yang all in di market tuh ya biasanya ya newbies begitu. Untuk yang sudah profesional institusi itu mereka tahu bahwa market itu bukan punya bapak moyang dia gitu loh. Jadi dia akan cenderung melakukan ya averaging dengan jangka yang lebih panjang begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Charles Schwab, terus yang punya Vanguard itu siapa gue lupa ya. Ya itulah. Ya jadi lagi-lagi kita kadang-kadang di Indonesia tuh terlalu gampang dengan melihat angka tertentu. Wah, kebawaan nih. Wah, BlackRock aja, bukan BlackRock misalkan. Wah, ini MicroStrategy aja beli berapa miliar nih. Wah, gua harus minimal berapa ratus juta. Tapi berapa ratus jutanya minjem, wah, hancur sudah. Gitu ya. Oke, nah selain itu juga di sini ya untuk the big money ini sendiri ya sudah hit US probe sampai mencapai 4,3 miliar untuk dalam bentuk settlement. Berarti ya bisa dibilang United States juga mulai warming up juga lah gitu. Ya nggak separah zaman Gensler waktu Biden di 2022, terutama 2022 ya. Itu si Gensler ya sangat merajalela begitu, semua dia begitu ya. Dan juga untuk Binance sendiri ini kan sudah berubah ya. Tadinya itu kan founder led ya. Jadi dipimpinnya pure sama CZ semuanya. Nah sekarang sudah dengan board of 7 directors begitu. Jadi ya mungkin memang kemarin CZ itu mau dihabisin aja gitu sama US mungkin ya. Biar dia bisa memasukkan kroni-kroninya mungkin ke ke board of directors ya. Ini mungkin ya. Ya soalnya aneh soalnya. Ya gue cukup yakin apa yang dilakukan di zaman CZ masih dilakukan juga di zaman sekarang gitu yang udah ada board of directors-nya. Cuman ya board of directors-nya siapa nih gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh. Si Richard Tang ini sendiri aja lu coba boleh research, dia itu punya koneksi yang erat dengan World Economic Forum. Begitu. Berarti apa? Ya orang-orang TradFi, traditional finance. Gitu. Ya jadi intinya satu. Intinya adalah TradFi atau traditional finance itu mulai mau masuk semua ke kripto dengan berbagai macam cara. Lewat jadi dia mengambil Binance, lewat dia masuk dengan institusi dan seterusnya. Nah tinggal pertanyaan kita mau cuma nonton aja gitu ya atau kita mau masuk juga di dalamnya begitu ya. Tapi masuknya sekali lagi jangan all in ya. Masuknya di DCA karena kita adalah market yang volatile gitu ya. Oke, untuk hari ini sudah habis ya. Kita udah nggak ada data penting dari US dan kemarin sebenarnya kita ya cukup volatile sih ya bisa dibilang. Kalau kita ngelihat dari week-nya itu berarti dari open sampai ke week lagi tuh ya tapi dibilang volatile banget juga enggak sih ya. Dia rally sampai 3,44% maksimum. Jadi itu mungkin karena data kemarin itu keluar initial jobless claim, lalu Philadelphia Fed Manufacturing Index.
dan juga existing home sales begitu. 3 data ini membuat market bergejolak lagi. Tapi ya bergejolaknya cukup limited lah jujurnya. Ya nggak sebesar yang mungkin kita ekspektasikan. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa lengah begitu. Karena pada faktanya initial jobless claim pada tanggal 8 Agustus kemarin itu sempat ngebuat Bitcoin ngepump 11,9% dalam sehari. Begitu. Jadi ya kita nggak bisa tebak-tebakan mana yang bakal extra volatile, mana yang enggak. Begitu ya. Oke, overall seperti itu. Selanjutnya kita mungkin akan sedikit ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar juga lagi-lagi ini perilakunya aneh karena kita lihat di sini tiga data penting tiga data penting yang keluar kemarin itu duanya positif ya, dan yang paling penting dari initial jobless claim ini bagus hasilnya. Ini harusnya bisa menguatkan indeks dolar malah terjun payung kemarin. Ya makanya lagi-lagi kalau gua sih sekarang simple. Ini data-data penting, kita nggak usah banyak tebak-tebakan dulu deh. Karena korelasi normalnya tidak berjalan. Begitu kalau menurut gua. Ya jadi kalau gua sih, ini gua jadikan sebagai alarm aja kemungkinan terjadi volatility yang kuat. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance, lagi-lagi Bitcoin masih berkuasa. Ya. Buat lu yang sering dengerin juga Benjamin Cowen ya. Cryptoverse begitu. Jujur di Indo sih kayaknya enggak ya, jarang banget yang dengerin itu soalnya dia isinya data semua ya. Even lebih gila daripada gua, jauh lebih gila daripada gua data ya. Ya dia bilang bisa sampai 60% ya. 60% tuh wow, masih lumayan di atas gitu ya. Kalau gua sih nggak yakin harus 60 juga karena ya Bitcoin udah gila banget sih mendominasi selama dari 2000 ya arguably dari sini ya, dari 2022 Desember lah ya. Itu udah berapa tahun gitu ya. Dari 2022 Desember di sini sampai ke sekarang udah 650 hari gitu. Kasarnya 2 tahun lah ya. 2 tahun kurang lah dikit. Ya 2 tahun kurang sudah menguasai cryptocurrency market. Nah, setiap kali di sini ada koreksi begini, altcoin season. Sekarang iseng deh coba ya. Lu beli waktu April Maret atau waktu lagi Januari 2024. Pokoknya lagi koreksi-koreksi ini deh ya. Coba bandingin lu beli altcoins di sini sekarang harganya berapa? Gitu. Ya. Nah itu dia kejamnya masa-masa QT. Memang Bitcoin akan cenderung menyedot liquidity. Gitu, liquidity yang ada disedotnya banyaknya oleh Bitcoin. Kenapa seperti itu? Alasannya simple, untuk keamanan. Gitu. Ya orang nggak akan terlalu berani berspekulasi dalam situasi liquidity yang kurang. Gitu ya. Liquidity-nya ya belum masuk gitu ya. Masih belum ada money printing. Belum ada money printing. Ya intinya environment yang sulit gitu, kayak lu maksain ikan suruh nafas di udara gitu, susah gitu ya. Ya maka dari itu ya historically speaking di masa QT ya seperti ini Bitcoin mendominasi gitu. Nah sekarang udah mulai ada perpindahan fundamental nih, pergeseran fundamental di mana interest rate udah mulai turun sekali nih ya. Nah pertanyaannya sampai sedalam apa untuk bisa cukup liquidity-nya ya. Nah itu kita nggak pernah bisa tahu karena kemarin nih kalau kita mau ngomong di 2019 itu sempat udah oke nih. Nih lihat nih kalau kita di sini ya. Waktu dia sampai di interest rate berapa nih? 1,75 ya, 1,75. Di sini pelan-pelan Bitcoin dominance mulai lemah ya. Balance sheet mulai naik. Nah, di sini terjadi altcoin season yang ya dibilang belum gede banget sih ya. Tapi ya udah lumayan keluar nih altcoin season begitu. Jadi sekali lagi altcoin season itu dipanggil bukan dengan diketok-ketok, bukan cara deklarasi, bukan. Caranya adalah dengan fundamental. Fundamentalnya apa? Ngomongin liquidity, interest rate cukup rendah, balance sheet mulai naik, disitulah altcoins akan mulai berkuasa. Dan paling gilanya kapitulasinya itu di 2021 di sini ya. Ya tapi lagi-lagi gue harus ingatkan, ini kita lihat kita lihat per setahun deh ya. Kita lihat per setahun. Kalau mau dibikin super simple ya, super simple. Altcoin season tuh kapan sih bang yang gila bang? Ya, kalau lu lihat dari 2000 ya, kalau arguably yang lebih fair itu dari setelah 2017 ya. Jadi 2 tahun ya atau bahkan 3 tahun ya lebih tepatnya 3 lah, bukan 2. 3 tahun Bitcoin dominance akan mendominasi ya. Lalu di tahun selanjutnya, which is ya kalau kita ngomong statistiknya di tahun depan, disitulah altcoin season akan gila-gilaan. Di mana Bitcoin dominance akan terjun payung. Begitu. Nah, jadi as simple as that. Begitu. Kalau orang nanya, "Bang,
makronya dia bilang zoom out bang, zoom out ya. Kalau paling zoom out, kapan sih altcoin season gila kayak 2021? Ya tahun depan, itu statistiknya. Begitu. Pasti kayak gini lagi? Enggak ada yang bisa bilang pasti lagi. Siapa tahu jangan-jangan nambah lagi setahun, ya mungkin aja. Atau mungkin nggak perlu sampai tahun ini beres, ya mungkin aja. Tapi statistik yang kita punya, 3 tahun Bitcoin dominance gila, setahun hancur. Begitu. Nah, waktu hancur ini adalah tempat di mana altcoin season akan merajalela. Begitu, as simple as that. Gitu ya. Udah, takut kelamaan. Sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lo melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya, dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi futures belum ada retest ya. Kalau ada retest nanti di EMA 200 mungkin bisa pertimbangkan untuk short di situ. Tapi karena belum ada ya kita skip dulu aja ya. Untuk posisi spotnya cukup jauh di bawah di EMA 50, lalu di angka 58.455 itu struktur dan juga ini ya basically EMA 20 ya, jadi sedang confluence. Dan yang ketiga adalah di 57.617. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin karena futuresnya memang belum ada setup lagi ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia daily close-nya gimana nih? Sedikit di atas. Jadi kita nggak bisa buka posisi short ini ya. Ya kalau buat lo yang agresif banget ya, kalau gue sih tetap nggak nyaranin sih. Soalnya ini gini loh. Ini daily close-nya benar sedikit di atas. Tapi open-nya pada hari ini ya dengan jelas itu di atas dari 2464. Jadi kalau gue sih tidak menyarankan buka posisi short dulu deh untuk di Ethereum karena setupnya jujurnya jelek begitu, rada berantakan ya. Kalau berantakan ya kalau menurut gue sih jangan terlalu dipaksa ya. Nah untuk posisi spotnya berarti di angka ya ini udah pasti kena ya, ini dianggap udah kena deh ya, udah diakumulasi di sini. Berarti buy limitnya di 2419, lalu di 2363 dan di selanjutnya paling dalamnya itu mungkin di 2223. Tapi arguably ini juga bisa jadi struktur baru sih. Jadi boleh juga dipertimbangkan di sini ya. Jadi di 2294 juga boleh ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita tutup ya mungkin gue akan ingatkan sekali lagi ya. Konfirmasi itu sangat penting dalam dunia trading maupun investasi begitu ya. Semakin konfirmasi kita di time frame yang lebih besar dengan indikator yang terbukti berkali-kali accuracy rate itu tinggi seperti kayak BSB dan seterusnya gitu, di time frame juga weekly, itu kita akan lebih cenderung bisa sesuai dengan momentum market begitu. Jadi ingat zoom out ya, jangan terlalu kita fokus dengan time frame kecil. Kemarin sempat ada yang ngomong, wah bang orang-orang pada gitu mungkin gara-gara time frame-nya kekecilan. Ya mungkin juga itu sebenarnya rookie move ya. Kalau lo perhatiin, lo masuk ke exchanger baru, lo belum oprek-oprek sama sekali, itu akan defaultnya sekitar mungkin 15 menit sampai 30 menit. Bahkan nggak sejam gitu. Berarti orang tuh ya exchanger pengen kita scalping. Wah setiap hari scalping. Kenapa? Ya karena rata-rata orang scalping kalah gitu loh. Orang scalping kalah, orang scalping itu rata-rata sering nyangkut di pucuk begitu. Apalagi kalau misalkan gini nih ya. Oh kita spot nih, kita trading spot, tapi bukannya 15 menit. Wah. Ya ujung-ujungnya berantakan gitu. Itu sering terjadi gitu. Waduh kenapa ya gue gini. Ini padahal kelihatannya bullish. Ada ya beberapa orang itu
nanya nih ke gue gitu beberapa teman gue, wah gila ya market gampang banget dibanting padahal kemarin bullish. Hah, kemarin bullish, kita lihat di daily padahal market gak kemana-mana gitu. Sebenarnya itu cuma flat gitu, cuma sideways. Coba gue lihat, ternyata setup dia apa? Ya 15 menit, ya iyalah, yang terlihat semua pergerakan gitu. Jadi terlihat bullish, terlihat bearishnya itu cepat gitu. Nah, semakin kecil time frame kita, semakin cepat juga kita untuk boncos. Itu yang sering kali gue lihat begitu ya. Dan yang mungkin sedikit mengerikannya di exchanger adalah mereka bikin defaultnya tuh awalnya di segitu gitu. Ya supaya banyak orang mungkin eksperimen begitu mungkin ya. Nah jadi ya tapi ini kan kuncinya di lo gitu. Ya kuncinya di lo mau seperti apa. Nah, jadi ya sekali lagi ini aturan ketiga sebenarnya dari tiga golden rules. Jangan berpikir pendek, lo harus berpikir jangka panjang gitu ya. Oke, overall seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.